Tidak puas dengan penetapan calon gubernur dan wakil gubernur secara sepihak oleh KPU Papua Barat Daya, MRP Papua Barat Daya beserta kuasa hukumnya tim 12 datangi kantor Bawaslu Papua Barat Daya guna menyerahkan laporan pelanggaran yang dilakukan KPU untuk ditindaklanjuti. Pasca pembentukan tim kuasa hukum Majelis Rakyat Papua yang tergabung dalam tim 12, beserta MRP Papua Barat Daya mendatangi kantor Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua Barat Daya guna melaporkan pelanggaran tahapan pilkada yang dilakukan oleh KPU Papua Barat Daya. Untuk itu di depan Ketua Bawaslu dan anggotanya selaku Ketua Tim 12 Muhammad Syukur Mandar membacakan pelanggaran yang dilakukan secara sepihak oleh KPU Papua Barat Daya. Dalam hal ini melakukan penetapan nomor urut calon gubernur Papua Barat Daya yang diketahui tanpa mengedepankan asas Undang-Undang Otonomi Khusus. Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua yang mensyaratkan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur harus memenuhi persyaratan calon sebagai orang asli Papua. Di dalam ketentuan pasal 20 ayat 1 huruf A menegaskan Majelis Rakyat Papua sebagai organisasi kelembagaan resmi yang dibentuk oleh undang-undang memiliki dua kewenangan. Yang pertama memberikan pertimbangan dan yang kedua memberikan persetujuan terhadap setiap bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur. Saya garis bawahi teman-teman wartawan, bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur. Di dalam Undang-Undang nomor 2, Undang-Undang 21 2001 sebagaimana dirubah menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua memberikan kewenangan pada MRP sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menentukan pernyataan melalui rapat pleno, memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon. Di dalam rapat pleno yang digelar dan diputuskan pada tanggal 6 September oleh Majelis Rakyat Papua yang dihadiri oleh 33 anggota ditandatangani secara resmi dan tertuang dalam berita acara dan sekaligus keputusan nomor 10 tahun 2024 tentang pertimbangan dan persetujuan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang diputus oleh MRP adalah 1. Elisa Kambu dan Ahmad Nasrau, yang kedua Bernard Sakrin dan Dr. Andus Sidajudin Bau, yang ketiga Legend TNI Purnawirawan Jopi Onesimus dan Ibrahim Ugaje, yang keempat Gabriel Asam dan Lukman Ugaje. 4 nama inilah yang ditetapkan MRP dalam keputusan nomor 10 sebagai pasangan calon yang memenuhi syarat pasal 12 Undang-Undang 21 tahun 2021 syarat orang asli Papua sebagaimana kewenangannya dalam pasal 20 ayat 1 huruf A. Selaku Ketua Majelis Rakyat Papua Barat Daya yang menyerahkan poin pelanggaran kepada Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya mengatakan mewakili masyarakat Papua Barat Daya, ia beserta anggota MRP Papua Barat Daya sangat menaruh harapan untuk Badan Pengawas Pemilu Papua Barat Daya agar dapat menindaklanjuti hal tersebut. Di hadapan leluhur yang mewarisi negeri ini bagi kami untuk merawat generasi muda di atas bumi ini, merawat bumi dan alam kami di atas tanah tercinta ini, menjaga kekayaan sumber dan semesta pencipta yang dihuni oleh segala dagang dalam laut, tulang belulang yang pergi dengan aliran lumuran darah tanpa salah dan dosa, sehingga hadirlah Undang-Undang Otsus itu menjadi payung, hadirlah lembaga Majelis Rakyat Papua dalam PP 54 sebagai pendamping pelaksana penyelenggara pemerintahan di tanah bumi cendrawasih khusus di Papua Barat Daya. Dengan haru dan sedih ketika kekuasaan oknum menyepelekan undang-undang ini,
menurunkan lebih bawah lembaga kultur ini. Kami dengan haru dan sedih, kami mohon keadilan hukum di hadapan Bawaslu dan negara kami Republik Indonesia, sehingga apa yang kami sampaikan hari ini menjadi suatu kenyataan yang menyejukkan, yang memberi senyum bagi orang Papua, khususnya di Provinsi Papua Barat Daya. Demikian saya serahkan. Sementara itu, selaku Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua Barat Daya, Farli Sampetoding Rego mengatakan, untuk status laporan, Bawaslu akan melihat dan mengkaji, karena bentuk pelanggaran ada 3. Yang pertama administrasi, kedua pelanggaran administrasi yang terstruktur, sistematis dan masif. Pelanggaran yang ketiga yakni sengketa pemilu maupun sengketa peserta pemilihan dan penyelenggara. Yaitu sengketa antara peserta pemilu, sengketa antara peserta pemilu, peserta pemilihan dengan penyelenggara dalam yang berikutnya bisa juga pelanggaran kode etik yang nanti kami teruskan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, itu tentu dalam kajian. Yang jelas bahwa untuk status laporan nanti sebentar kita lihat yang kedua untuk memutuskan dia pelanggaran apa. Terakhir itu pidana pemilu. Karena kalau sebenarnya kita lihat di pasal 134, 135, terus 180, nah bagian-bagian itu ada administrasi dan sengketa dan pidana. Nah bagian-bagian itu nanti kita lihat di situ. Tentunya berdasarkan di pasal 23 Undang-Undang 10 tahun 2014 tentang tupoksi dari Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya. Saya pikir itu saja seperti itu. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, tim liputan iNews Sorongraya.id memberitakan.